Jadi nanti kita keroyok ramai-ramai. Jadi nanti kita keroyok ramai-ramai. Jadi nanti kita keroyok ramai-ramai. Jadi pemantauan tumbuh kembang anak atau balita, yaitu cegah stunting. Jadi apapun yang kita lakukan adalah ada hasilnya, ya. Outputnya apa? Sasaran yang mau dicapai apa? Jadi kegiatan pada hari ini, sasaran yang harus kita capai adalah menurunkan angka stunting. Bagaimana angka stunting terbesar? Nanti saya harapkan saya titipkan kepada narasumber untuk dipaparkan di sini. Kelurahan mana, RT mana? Ya, jadi kita lebih fokus. Sekarang RT mana sih yang stuntingnya paling tinggi? Nah, itu yang harus dipaparkan. Nanti kita fokus, keroyok di situ. Ya, keroyok di mana-mana yang angka stunting masih tinggi. Nah, hasilnya rapatkan kembali kepada saya, nanti Pak Kadis ya, Pak Kadis Kesehatan. Jadi nanti kita keroyok ramai-ramai, jadi kita bisa lihat setelah 3 bulan ke depan, stunting yang ada saat ini, berapa peningkatannya. Kalau kita masih samar dan kita tidak tahu fokus yang mau kita tuju, akan sia-sia ya kerja kita. Maka dari itu, hari ini saya minta dari narasumber, tetapkan dulu titik stunting. Dari kelurahan dan RT mana, stuntingnya berapa orang, apa saja yang sudah diberikan, dan apa yang akan kita berikan lagi. Ya, itu nanti laporan secara detail atau terinci setiap minggu, setiap bulan seperti apa. Pengukuran balita itu seperti apa. Ya, nanti yang bertanggung jawab adalah Bapak Camat di kecamatan dan di kelurahan mana yang stuntingnya tinggi. Jadi kita masih 20% kalau tidak salah yang kita lihat, malahan naik ya Pak ya, sebelumnya kita turun, ini naik. Artinya kalau nasional pusat menjadi perhatian terhadap stunting, dan hari ini Bapak Kadis sudah melakukan kegiatan ini adalah satu langkah yang baik ya, apresiasi ya, dan terima kasih kepada Bapak Hardin yang sudah melakukan kegiatan ini. Nah, hanya nanti saya minta difokuskan kegiatan itu dan mana-mana saja yang harus lakukan langkah-langkah konkret ya, dari dinas. Ini ada dinas pendidikan ya, dinas sosial dan dinas lainnya, itu kita harapkan mari sama-sama melakukan tupoksinya, tugas, fungsi dan kewenangannya untuk mendukung kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi hasil rapat hari ini akan menjadi sangat bermanfaat untuk Kota Singkawang. Ya, tolong dicatat bahwa hari ini tanggal 16 Oktober. Jadi kalau sudah sampai Oktober, November, Desember, ya 3 bulan ke depan stuntingnya bagaimana? Ya, karena ini cerita Posyandu. Karena tugas fungsi utama dari Posyandu adalah menjaga kesehatan ibu dan anak, imunisasi, terus gizi, pemantauan tumbuh kembang balita, cegah stunting, menurunkan angka kematian ibu dan anak. Jadi penyuluh-penyuluhnya, sehingga jadi kita yang rapat, yang laksanakan bukan kita, artinya tidak nyambung. Maka dari itu rapat selanjutnya, nanti saya minta dokumentasinya, rapat selanjutnya adalah dengan penyuluh. Apa sudah dia lakukan dan apa yang diperlukan lagi, nanti kita siapkan Pak. Misalnya kita perlu berikan apa, misalnya susu kah, apa lagi ya. Jadi kita siapkan anggarannya, kita bisa memberikan secara rutin kepada keluarga-keluarga yang ada misalnya di kelurahan, di RT mana
yang ada misalnya ibu hamil ya dalam kondisi keluarga kurang mampu. Jadi itu kita bisa memberikan rutin. Jadi stunting itu bukan setelah anak dilahirkan, tapi anak sebelum dilahirkan dalam kandungan itu pun harus jadi perhatian. Maka dari itu Bapak Ibu yang hadir di sini adalah perpanjangan tangan, karena kita yang tidak bertindak langsung di lapangan, maka perlu diadakan pertemuan dengan para penyuluhnya yang standby di posyandu, dan kita minta data ya ibu-ibu hamil yang keluarga kurang beruntung, jadi kita bisa memberikan bantuan, misalnya kita kasih sembako, kasih telur dan sebagainya yang sesuai dengan keperluan. Nanti dokter lebih tahu lah ya, gizi untuk bayi yang dalam kandungan itu. Maka dari itu kita melaksanakan rapat koordinasi tim pembina Posyandu Kota Singkawang yang tadi dibuka oleh Ibu Wali Kota. Rapat koordinasi ini penting kita lakukan dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2024 nomor 13 tentang New Posyandu, di mana New Posyandu ini itu melaksanakan kegiatan sesuai dengan siklus hidup, dan tim pembina Posyandu ini terdiri dari 6 pilar, di mana di situ ada dinas kesehatan, dinas perkimta, sosial, pendidikan, ketertiban umum, ya, PUPR. Nah itu kita bersama-sama membangun, melewat Posyandu kita membangun kesehatan bersumber daripada pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi kalau kegiatan di Dinas PU misalnya, kita di rapat rakor ini akan membagi tugas fungsi masing-masing. Kayak Dinas Pendidikan, mereka punya tugas bisa membangun PAUD misalnya di Posyandu, pendidikan usia dini. Dari Dinas Sosial, bantuan sosial. Jadi Posyandu saat ini bukan miliknya Dinas Kesehatan saja. Jadi ini miliknya kecamatan, kelurahan, di mana ini timnya itu stakeholder 6 pilar Posyandu tadi.